Satuan Tugas Habema Tentara Nasional Indonesia, TNI, baku tembak sengit dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, di Distrik Sugapa, Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. TNI menyatakan, pihaknya telah menewaskan 18 anggota TPNPB-OPM. Sementara itu, juru bicara TPNPB-OPM, Sebi Sambo membantah jumlah tersebut. Kemudian, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, mengatakan, ada korban sipil, jemaatnya, dan warga sipil dalam jumlah besar telah mengungsi dari kampung mereka. Dikabarkan juga ada korban anak dan kepala desa setempat. Video ini membahas bagaimana sebenarnya peristiwa itu dari berbagai data dan sumber. Mari kita mulai. Baku tembak mematikan di Distrik Sugapa. Satgas Habema TNI mengklaim bahwa telah menembak mati 18 anggota TPNPB-OPM di Intan Jaya, Papua Tengah, pada Rabu, 14 Mei 2025 lalu. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Iwan Dwi menyebut, penembakan dilakukan terhadap kelompok bersenjata yang berlokasi di Distrik Sugapa Intan Jaya. Ia mengatakan, operasi tersebut berlangsung sejak pukul 4 hingga 5 waktu setempat, dengan menyasar Kampung Titigi, Dugu Siga, Jaindapa, Sugapa Lama, dan Zanamba. TNI juga menyatakan, telah menyita sejumlah barang bukti dari TPNPB antara lain, satu pucuk senapan jenis AK-47, satu pucuk senjata rakitan, puluhan butir amunisi, busur dan anak panah, bendera bintang kejora, serta alat komunikasi. 18 anggota OPM tewas dalam kontak senjata. Peristiwa itu terjadi di Distrik Sugapa, Intan Jaya pada Rabu 14 Mei 2025, sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Timur. Saat itu aparat TNI hendak memberikan pelayanan kesehatan dan edukasi ke warga di Kampung Titigi, Dugu Siga, Jaindapa, Sugapa Lama, dan Zanamba. Namun, situasi berubah saat aparat dihadang kelompok bersenjata, sehingga dalam seketika itu juga TNI melakukan operasi penindakan yang terukur dan profesional. Dalam operasi tersebut, aparat TNI juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya satu pucuk senjata organik AK-47, satu pucuk senjata rakitan, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, kemudian busur dan anak panah serta bendera bintang kejora. TPNPB-OPM bantah, 18 anggotanya tewas. Dikutip Tempo, edisi 16 Mei 2025, juru bicara Komando Nasional TPNPB-OPM, Sebi Sambo membantah, adanya 18 anggotanya yang tewas dalam baku tembak dengan TNI tersebut. Dia mengatakan, klaim TNI yang menyebut 18 milisi TPNPB tewas cenderung dibesar-besarkan untuk tujuan menghancurkan psikologis milisi. Sebab, kata dia, fakta di lapangan 3 anggota TPNPB yang tewas dalam operasi militer dini hari itu. Yang tertembak itu hanya 1. Kata Sebi kepada Tempo melalui pesan suara singkat, Jumat, 16 Mei 2025. Dijelaskan Sambom kepada media itu, setelah mendengar 1 anggota TPNPB gugur, pasukan TPNPB langsung melakukan evakuasi korban. Saat evakuasi, ranjau bom yang dipasang meledak, mengakibatkan 2 anggota TPNPB gugur dan 2 anggota lainnya luka-luka akibat terkena serpihan bom di Intan Jaya. Jadi, bom itu membuat 2 anggota OPM tewas. Kata Sebi, mereka yang gugur adalah Gus Kogoya, Noto Pinus Lawia, dan Kanis Kogoya. Sedangkan Tinus Wonda dan DNU mirip mengalami luka-luka. TNI bantah gunakan bahan peledak. Markas Besar TNI menepis tudingan TPNPB-OPM, ihwal penggunaan bahan peledak dalam operasi di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, pada 14 Mei 2025 tersebut. Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI, Mayor Jenderal Kristome Sianturi mengatakan, prajurit dari Satuan Tugas, Satgas, Habema, tidak menggunakan bahan peledak, atau menanam ranjau selama menjalankan operasi. Itu propaganda OPM untuk mendiskreditkan TNI dan mencari simpati dunia, bahwa TNI melakukan pelanggaran hak asasi manusia, atau HAM di Papua. Kata Kristome, Jumat 16 Mei 2025, seperti dikutip Tempo. Menurut dia, tudingan dan narasi negatif TPNPB-OPM kepada TNI bukanlah hal baru. Sebab, tindakan ini acap kali dilakukan untuk menarik perhatian dunia.
TNI sebut tidak ada warga sipil tertembak. Mayor Jenderal Christome Sianturi juga membantah tudingan TPNPB ihwal penangkapan dan penembakan terhadap warga sipil. Dia mengatakan, kehadiran prajurit TNI justru untuk memberikan pelayanan kesehatan, edukasi, dan pengamanan pembangunan jalan ke Hitadipa, yang dimanipulasi oleh TPNPB, dengan menggunakan masyarakat sekitar sebagai tameng hidup. Ini propaganda mereka, yang bertujuan untuk mendiskreditkan TNI dan menebar kebencian kepada masyarakat, kata Christome. Saat itu aparat TNI hendak memberikan pelayanan kesehatan dan edukasi ke warga di Kampung Titigi, Dugu Siga, Jendapa, Sugapa Lama, dan Zanamba. Namun, situasi berubah saat aparat dihadang kelompok bersenjata, sehingga dalam seketika itu juga TNI melakukan operasi penindakan yang terukur dan profesional. Secara umum, kehadiran TNI dalam melaksanakan tugas operasi di Papua, TNI selalu mengedepankan pendekatan teritorial yang humanis. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Inpres RI nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, di mana tugas dan kehadiran personel TNI di Papua tidak semata bersifat militeristik, tetapi juga sosial dan kemasyarakatan. TPNPB dan PGI sebut ada korban warga sipil. Juru bicara Komnas TPNPB OPM, Sebi Sambo mengatakan, dalam baku tembak itu, ditemukan juga warga sipil yang menjadi korban, antara lain Junite Zanambani dan anaknya Minus Yegeseni serta Nopen Wandagao. 3 orang ini mengalami luka tembak pada bagian lengan dan daun telinga. Korban tewas warga sipil, kata Sebi, adalah atas nama Elisa Wandagao, Ruben Wandagao, dan Monotapamina, serta 1 orang yang belum teridentifikasi. Seluruh korban telah dievakuasi ke salah satu rumah klasis di Hitadipa. Sebi juga mengatakan, terdapat pula warga sipil yang sempat ditangkap TNI atas tuduhan terafiliasi dengan TPNPB, namun berhasil kabur. Mereka adalah Plesondani dan istrinya, Misael Tabuni dan istrinya, Julianus Janambani, serta Daniel Hondani. Mereka yang ditangkap saat ini tengah berada di markas, untuk mendapat perawatan dan perlindungan, kata Sebi. Sebi meminta agar militer Indonesia mematuhi hukum humaniter internasional dengan tidak melibatkan dan menyakiti warga sipil, terutama orang asli Papua. Ini urusan kombatan dengan kombatan, ujar Sebi dikutip Tempo. Sementara itu, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, melaporkan adanya 3 warga sipil yang menjadi korban dalam kontak senjata antara personel TNI dan TPNPB OPM di distrik Sugapa dan Hitadipa tersebut. Kepala Biro Papua PGI, Pendeta Ronald Richard menyebutkan, ketiga korban tersebut masing-masing adalah Evangelis Elisa Wandagao, Monotapamina, dan Kepala Desa Hitadipa, Ruben Wandagao. Informasi ini diperoleh dari jaringan gereja Kemah Injil yang berada di sekitar lokasi kejadian. Meski demikian, Ronald mengaku belum bisa memastikan apakah ketiga korban sipil itu termasuk dalam daftar 18 orang yang sebelumnya diklaim tewas oleh TNI dalam operasi militer tersebut. Selain korban jiwa, PGI juga menerima laporan adanya 2 warga sipil yang terluka akibat serpihan peluru. Mereka adalah Junite Janambani dan anaknya yang berusia sekitar 7 tahun, Minus Jegeseni. Keduanya kini dirawat di Puskesmas Sugapa. Junite mengalami luka di lengan, sedangkan Minus terluka di telinga kanan. Imbas dari baku tembak tersebut, sekitar 950 warga terpaksa mengungsi. Mereka merupakan jemaat dari 13 gereja yang berada di bawah naungan PGI. Ronald mengatakan, jumlah ini masih bersifat sementara. Kami belum bisa memastikan apakah seluruh gereja sudah terdata, tapi laporan awal menyebutkan ada hampir 1.000 pengungsi. Tuturnya seperti dikutip Tempo. PGI menyerukan agar semua pihak yang terlibat konflik di Papua segera membuka ruang dialog untuk mengakhiri kekerasan berkepanjangan. Kami mendorong terjadinya dialog damai. Konflik bersenjata tidak boleh terus-menerus menelan korban sipil, kata Ronald. Serangan balasan di Intan Jaya. Juru bicara Komnas TPNPB OPM, Sebi Sambo mengklaim, TPNPB dari Kodam Intan Jaya telah membalas serangan Satuan Tugas Habema pada operasi militer di Sugapa, Intan Jaya, beberapa hari lalu. Dia mengklaim, dalam serangan balasan itu, 7 prajurit TNI, salah satunya Komandan Rayon Militer menjadi korban di Kampung Sugapa Lama. Kami meminta Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI untuk segera mengumumkan korban dari TNI, jangan menyebar hoaks.
kata Sebi dalam keterangan tertulis, yang diperoleh Tempo, Sabtu, 17 Mei 2025. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 17 Cendrawasih, Kolonel Chandra Kurniawan mengatakan, hingga saat ini tidak ada informasi yang menyatakan adanya prajurit atau danramil tertembak pada operasi di distrik Sugapa. Ia menilai, justru OPM lah yang menyebarkan berita palsu untuk mendiskreditkan TNI dan menebar ketakutan di masyarakat. Serangan di Puncak Jaya. TPNPB OPM juga mengatakan telah membalas serangan ke aparat militer di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, pada Kamis, 15 Mei 2025. Serangan balasan tersebut atas operasi TNI, yang menewaskan satu anggota TPNPB OPM, Bumiwalo Enumbi. Juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambo menyebutkan, 2 anggota militer menjadi korban tewas dalam penyerangan di Distrik Mulia tersebut. Aksi penembakan itu sebagai balasan atas gugurnya Bumiwalo. Kata Sebi dalam keterangannya pada Jumat, 16 Mei 2025. Bumiwalo dinyatakan tewas saat operasi TNI pada 10 Mei 2025. Sebi mengatakan, keberadaan pimpinan Komando Daerah Pertahanan, Kodap, Yambi itu, diketahui intelijen pemerintah, sehingga terjadi baku tembak. Satgas Damai Kartens membenarkan serangan yang terjadi di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya itu. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigadir Jenderal Faizal Ramadhani mengatakan, kedua korban meninggal dunia yakni Brigadir 2 Dedi Tambunan dan Bayangkara 2 Raymond Reri. Keduanya sempat dievakuasi ke RSUD Mulia, namun nyawa kedua korban tak tertolong. Penembakan di Nabire. Kaba Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Polisi Faizal Ramadhani menyampaikan, pihaknya telah melakukan penangkapan terhadap Hamdu Mupa dan Amoye Pigai, alias Martinus Pigai, di Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, pada Sabtu 16 Mei 2025. Namun karena melakukan perlawanan, mereka dilumpuhkan dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke RSUD Nabire. Brigjen Polisi Faizal Ramadhani menyampaikan, keduanya merupakan anggota Kodap 11 Odiaido Giai, yang berada di bawah pimpinan Yonatan Pigai. Menurut Brigjen Polisi Faizal Ramadhani, Hamdu Mupa dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai, adalah pelaku yang diduga kuat terlibat langsung dalam aksi pembunuhan terhadap Joseph Agus Lepa di perumahan Pemda Kabupaten Dogiai pada 6 Mei 2025 lalu. Dari hasil pemeriksaan ponsel pelaku, ditemukan pula foto-foto mereka memegang senjata api dan berada di markas bersama sejumlah anggota kelompok bersenjata lainnya. TPNPB OPM tetap melakukan penyerangan. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom juga mengatakan, sebanyak 36 Kodap TPNPB OPM di Tanah Papua bakal tetap melakukan penyerangan terhadap militer. Maka semua warga sipil yang berprofesi sebagai agen intelijen militer, kami minta untuk segera meninggalkan wilayah konflik. Ujar Sebi Sambom. Bukan yang pertama dan yang terakhir, akhiri konflik bersenjata di Tanah Papua. Konflik bersenjata di Papua bukan satu-satunya di Indonesia, dan bisa jadi bukan yang terakhir jika bangsa ini tak belajar dari masa lalu. Namun, sejarah telah memberi pelajaran, perdamaian bukan mustahil. Banyak negara telah membuktikannya, bahwa melalui negosiasi bermartabat, dengan mediasi pihak ketiga yang netral dan kehadiran semua komponen, jalan damai bisa ditempuh. Papua bukan hanya soal keamanan, tapi soal keadilan, martabat, dan pengakuan. Penggunaan senjata hanya memperpanjang penderitaan rakyat sipil, memperdalam luka sejarah, dan menjauhkan kita dari solusi sejati. Saatnya negara menunjukkan kebesaran hatinya, membuka ruang dialog yang jujur dan terbuka, bukan sekadar program dari atas ke bawah, tetapi perundingan setara antara pihak yang bertikai. Negosiasi damai harus dimediasi oleh pihak ketiga yang dipercaya oleh kedua belah pihak, baik dari dalam negeri maupun internasional. Proses ini harus melibatkan seluruh komponen, pemerintah pusat dan daerah, kelompok pro-kemerdekaan, TNI, Polri, tokoh adat, gereja, perempuan, pemuda, korban konflik, hingga diaspora Papua. Jalan damai membutuhkan keberanian, bukan hanya dari mereka yang mengangkat senjata, tapi juga dari mereka yang berkuasa. Papua tidak butuh lebih banyak peluru. Papua butuh pengakuan, keadilan, dan masa depan yang damai. Saatnya Indonesia memilih jalan damai, karena hidup setiap manusia terlalu berharga untuk terus dikorbankan.